Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihuda wa tabi'a tharuhu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Rabbuna Jalla wa'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, keutamaan, dan keberkahan, sehingga ini menjadi kesempatan bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berpacu untuk memperbanyak amal saleh sebagai bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Surat Ali Imran ayat 133. Maka mari kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum bagi kita, kesempatan bagi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, ya, dalam amal saleh, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para akhwat dan ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu dengan bulan Ramadan adalah sebuah nikmat. Maka selagi Allah SWT memberikan peluang kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan, ya, karena kesempatan belum tentu datang dua kali. Khalid bin Mihdan pernah mengatakan, jika Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu kebaikan untukmu, segeralah kamu melakukannya, karena kamu tidak pernah tahu kapan lagi pintu tersebut terbuka lagi untukmu. Jadi sekarang kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, tidak ada jaminan bagi kita untuk bertemu dengan Ramadan tahun depan. Maka selagi Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, hendaknya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah SWT serta memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, ya, tidak menyia-nyiakannya. Karena kalau kita menyia-nyiakannya, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Nabi bersabda, "Raghina anfu rajulin adraka syahra ramadhana falam yughfar lahu." Sungguh celaka, sungguh merugi orang yang diberi kesempatan oleh Allah SWT bertemu dengan bulan Ramadan, namun, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini bulan ampunan. Faktor-faktor, pintu-pintu maghfirah dibuka oleh Allah SWT seluas-luasnya. Kalau kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan ini, kapan lagi kita akan mendapatkannya?
Kalau kita tidak semangat beribadah di bulan ini, kapan lagi kita akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Disebutkan di dalam hadis, jika datang bulan Ramadan, maka akan ada yang menyerukan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, semangatlah. Ya, semangatlah untuk melakukan kebaikan. Dan wahai orang yang menginginkan kejahatan, kemaksiatan, stoplah, remlah ya dari dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, para akhwat dan ummahat kaum muslimin wal muslimat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jalani bulan Ramadan ini dengan penuh semangat dan dengan penuh optimisme ya, dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, dengan kita membayangkan bahwa ini adalah Ramadan terakhir kita. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan kepada kita agar kita mengingat kematian. Aksiru dzikra hadimil ladzat. Sering-seringlah kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa itu penghancur kelezatan? Yakni kematian. Makanya dahulu ya, Sulaiman At-Taimi, seorang ulama salaf, pernah beliau membangunkan istrinya, membangunkan anaknya untuk sholat malam ya di malam bulan Ramadan, seraya mengatakan, wahai istriku bangunlah, wahai anakku bangunlah ya, karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Karena nggak ada jaminan kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Betapa banyak saudara kita, tetangga kita, kerabat kita ya tahun lalu bersama kita, mereka menyangka bahwasanya mereka bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini, namun mereka ya diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka mari kita semangat dalam beribadah di bulan yang mulia ini, berlomba-lomba dalam kebaikan sebagai tabungan pahala bagi kita yang akan kita petik hasilnya nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini tentu bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Ada orang yang lalai dalam beribadah. Ada orang yang beribadah tapi ala kadarnya. Dan ada orang yang beribadah namun dia berupaya untuk menyempurnakan ibadahnya. Semakin baik kualitas ibadahnya, maka akan semakin banyak pahala yang dia raih. Oleh karenanya, hendaknya bagi seorang hamba untuk berupaya bagaimana caranya untuk menyempurnakan ibadahnya dengan melaksanakan yang wajib, kemudian menyempurnakan dengan perkara-perkara yang sunnah. Maka orang yang cerdas bukan hanya mengamalkan yang wajib-wajib saja, tapi dia juga berusaha untuk mengamalkan yang sunnah juga. Sebagaimana dalam hadis tentang wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu. Senantiasa dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan. Jadi yang paling dicintai itu yang wajib terlebih dahulu. Baru kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku melaksanakan yang sunnah, perkara-perkara yang sunnah, sehingga aku mencintainya. Jadi kriteria wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala
kriteria kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang semangat mengamalkan yang wajib dan bersemangat mengamalkan yang sunnah juga, sehingga Allah pun cinta kepada mereka. Tentu kita semuanya ingin untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersemangat melaksanakan yang wajib dan juga berusaha untuk menyempurnakannya dengan mengamalkan yang sunnah juga. Insya Allah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengingatkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam puasa Ramadan, agar ya kualitas puasa kita semakin baik, ya, dan pahala yang akan kita raih semakin banyak, yaitu dengan melaksanakan apa? Sunnah-sunnah dalam berpuasa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk bisa ya menyempurnakan kualitas ibadah puasa kita, ya, memberi kekuatan kemudahan untuk melaksanakan yang wajib dan melaksanakan yang sunnah juga, ya. Yang pertama di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpuasa adalah bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Dahulu Nabi SAW ketika tiba bulan Ramadan, maka beliau bergembira. Kemudian ya mengingatkan kepada para sahabat akan keutamaan bulan Ramadan ini, menyambutnya dengan sukacita, dengan penuh semangat. Kata Nabi SAW, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian wahai para sahabat bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan tersebut dibuka pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup pintu-pintu neraka. Ya. Wa tughallu fihi syayatin. Dibelenggu para setan yang durjana. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Dan di bulan tersebut juga ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam apa? Malam Lailatul Qadar. Ya. Makanya dalam hadis ini kata para ulama seperti disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif, menunjukkan kepada kita bolehnya mengucapkan selamat atas datangnya bulan Ramadan. Seperti yang sering kita dengar biasanya apa? Ya, marhaban ya Ramadan misalkan, atau ya selamat menunaikan ibadah puasa. Kalimat-kalimat seperti itu tidak mengapa, karena itu mengungkapkan kegembiraan, mengungkapkan ya sukacita atas datangnya dan kehadirannya bulan Ramadan. Ya, bagaimana mungkin seorang muslim tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan, padahal di bulan ini banyak sekali apa keistimewaannya. Ya, diantaranya tadi di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka. Di bulan ini ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di bulan ini Allah menurunkan Al-Quran. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Dan banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Maka bagaimana mungkin seorang muslim tidak gembira dengan datangnya bulan Ramadan? Maka jangan sampai kita merasa berat dengan datangnya bulan Ramadan. Karena sebagian orang itu dengan datangnya bulan Ramadan nggak senang. Waduh, ya Ramadan nih nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya, akhirnya ketika mau datang bulan Ramadan dia apa? Sumpah.
Atau kalau pas sudah masuk bulan Ramadan, dia pengen segera keluar dari bulan Ramadan. Kapan selesainya nih ya? Ya, dia pengen buru-buru cepat selesai bulan Ramadan. Ini nggak boleh. Ya, hendaknya bagi kita untuk bergembira. Hendaknya bagi kita untuk senang dengan datangnya bulan Ramadan. Karena ini kesempatan bagi kita untuk panen pahala. Kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala sebanyak-banyaknya. Baik. Yang kedua, di antara sunnah dalam berpuasa adalah sunnah puasa anggota badan. Puasa itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang memiliki maksud dan tujuan yang sangat indah. Sebagaimana Allah sebutkan tentang tujuan dan hikmah inti dari ibadah puasa ini dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ketika Allah SWT menyebutkan tentang kewajiban puasa. Allah SWT memanggil hamba-hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman. Dan ayat, ya, ini faedah penting. Kalau kita mendapati ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang didahului oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman seperti ini, maka ini menunjukkan ayat yang sangat penting untuk kita perhatikan. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'an." Kalau kamu mendengar Allah berfirman di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, pasang telingamu baik-baik. Karena itu ayat yang penting. Kenapa? Karena ayat tersebut merupakan konsekuensi keimanan. Ya, konsekuensi keimanan. Kalau itu sebuah perintah, maka konsekuensi keimanannya adalah melaksanakan perintah tersebut. Kalau itu sebuah larangan, berarti konsekuensi keimanannya adalah kita meninggalkan larangan tersebut. Makanya dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Seakan-akan Allah mengatakan, kalau kalian benar-benar beriman, maka laksanakan perintahku dalam ayat ini dan tinggalkan laranganku dalam ayat ini. Ya, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Maka ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Ya. Yang kedua, bahwa puasa Ramadan itu sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita juga. Dari kalangan ahlul kitab, dari Bani Israel sudah diwajibkan. Oleh karenanya jangan ada yang merasa keberatan dengan ibadah puasa ini. Wah, ya, enak orang-orang zaman dulu ya. Ya, nggak ada kewajiban puasa. Ya, orang zaman dulu pun sudah diwajibkan untuk berpuasa. Jadi jangan ada yang merasa keberatan dengan syariat puasa ini. Kemudian di akhir ayat Allah menjelaskan tentang hikmah dan tujuan inti dari ibadah puasa ini. Apa itu? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, ini poin penting yang perlu kita perhatikan, bahwa tujuan dari ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu bukan cuma sekedar ya supaya kita merasakan lapar, haus, ya, apalagi menyiksa kita, tidak, sama sekali tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa, tujuannya agar kita dengan puasa ini menjadi hamba-hamba yang
bertakwa kepada Allah SWT, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Ya, oleh karenanya puasa itu adalah madrasah keimanan, madrasah akhlak, bukan cuma sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Kata Nabi SAW, laisa siyamu minat ta'ami wasyarab, bukanlah puasa yang sesungguhnya itu hanya menahan diri dari makan dan minum. Innamas siyamu minal lahwi warrafas, tetapi puasa yang sebenarnya adalah menahan diri dari ucapan-ucapan yang kotor, ya, ucapan yang sia-sia. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang ketika berpuasa tidak meninggalkan ucapan dusta dan ucapan-ucapan yang sia-sia, maka Allah SWT tidak butuh tatkala dia tidak makan dan tidak minum. Artinya apa? Puasa itu bukan cuma sekedar gak makan gak minum saja. Puasa bukan cuma sekedar lapar dan haus saja, seperti puasanya orang-orang awam, ya. Tetapi kita harus naik level. Gimana naik level itu? Kita menyadari bahwa puasa bukan cuma sekedar menahan diri dari makan dan minum saja, tapi menahan seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang haram. Menahan mata kita dari melihat yang haram, menahan telinga kita dari mendengar yang haram, menahan tangan kita dari zalim sama orang, menahan lisan kita dari, ya, riba, dusta, ucapan-ucapan yang kotor dan lain sebagainya. Jadi ini poin penting yang perlu kita sadari dan perlu kita tanamkan dalam diri kita, karena masih banyak orang yang berpuasa tapi tidak paham tujuan dari ibadah puasa itu, sehingga apa? Dia berpuasa tapi lisannya nggak berpuasa. Dia berpuasa dari makan dan minum tapi pandangannya tidak berpuasa, pendengarannya tidak berpuasa. Nah ini, ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, yang tidak paham tentang hakikat ibadah puasa. Jangan sampai kita hanya mendapatkan dari ibadah puasa ini hanya lapar dan dahaga. Rubba sha'imin laisa hadduhu min siyamihi illa al-ju'u wal atasu. Kata Nabi SAW, betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Makanya puasa itu ada dua level. Level yang pertama, levelnya orang-orang awam, ya, orang-orang awam, orang-orang masyarakat secara umum, di mana mereka berpuasa hanya menahan diri dari makan dan minum saja, ya, yang penting nggak batal. Ya, ini sah sebagai ibadah puasa, tapi ini level rendah. Yang kedua, ini level yang tinggi, level yang kita inginkan. Apa itu? Di samping dia menahan diri dari makan dan minum serta pembatal-pembatal puasa lainnya, dia juga menahan seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ibu-ibu, kita puasa itu kan nggak boleh apa? Makan, nggak boleh minum, nggak boleh jima. Padahal makan, minum, jima hukum asalnya apa? Boleh, hukum asalnya boleh. Buktinya kalau malam boleh gitu ya. Tapi riba, dusta, ucapan-ucapan yang kotor, memandang, ya, hal-hal yang maksiat, ya, apa hukum asalnya? Boleh atau haram? Haram.
Sehingga pas bulan Ramadan atau nggak bulan Ramadan pun nggak boleh. Siang bulan Ramadan atau malam bulan Ramadan pun nggak boleh. Artinya, kalau makan dan minum saja yang hukum asalnya diperbolehkan, itu kalau pas bulan Ramadan kita harus menjauhi, harus meninggalkan. Apalagi hal-hal yang memang hukum asalnya memang haram, yang harus dijauhi, bukan hanya pas bulan Ramadan saja. Maka hendaknya bagi kita untuk memahami hakikat ibadah puasa ini, ya. Jangan sampai kita berpuasa tapi masih suka gosip, suka ghibah, ya. Jangan sampai kita berpuasa tapi masih suka melihat hal-hal yang haram, mendengar hal-hal yang haram, dan lain sebagainya. Yang ketiga, di antara sunnah berpuasa juga adalah, ya, zikir ketika menjelang berbuka puasa dan ketika berpuasa. Orang yang paling baik puasanya adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah SWT. Orang yang paling sering mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afdhalus suwam, orang puasa yang paling afdal, aksaruhum dzikran lillah, yang paling sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zikir adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah SWT, amalan yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan berzikir hati kita menjadi tenang. Ana bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah hati ini akan tenang. Ya, kalau mengingat manusia bikin penyakit dalam hati kita, tapi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan membuat ketenangan, obat, penawar dalam diri kita. Maka perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, di dalam berpuasa ini ada zikir-zikir yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ketika berbuka puasa, ya, ada zikir yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhahabat dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang, ya, az-dhama, yaitu dahaga. Wa batallatil uruku, telah, ya, basah kerongkongan yang tadinya kering. Wasabatal ajru insyaallah, dan kita akan meraih pahala insyaallah. Ini zikir yang singkat tapi menggambarkan kegembiraan orang yang berpuasa, kegembiraan saat berbuka puasa, dan kegembiraan ketika nanti di akhirat mendapatkan pahala. Ya, ketika dia mengatakan telah hilang rasa dahaga, telah basah kerongkongan, ini kebahagiaan di dunia, dan kita akan meraih pahala, ini kebahagiaan nanti di akhirat. Makanya orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan, kata Nabi. Lis-shaimi farhatan, ya, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitri, kegembiraan yang pertama saat apa? Buka puasa. Orang pas buka itu kan seneng banget ya Bu ya, walaupun cuma es teh, ya, sama bala-bala gitu aja udah rasanya apa? Nikmat banget. Apalagi kalau 4 sehat 10 sempurna, itu baru bala-bala sama es teh aja udah nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau 4 sehat 10 sempurna, ya, macam-macam kuenya, macam-macam minumannya, lauknya, masya Allah, itu nikmat sekali, ya. Kemudian yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih,
kegembiraan saat bertemu dengan rohnya. Ya, ini kegembiraan di akhirat. Ketika seorang hamba mendapatkan pahala dari Allah SWT, ya, mendapatkan surga. Apalagi orang-orang yang berpuasa, ada pintu khusus untuk mereka, yaitu pintu Ar-Rayyan yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang rajin berpuasa. Jadi ini salah satu zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika berbuka. Dan ini yang sahih dari Nabi SAW, diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan dihasankan oleh beliau dan dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan kita berupaya melaksanakan yang zikir-zikir yang sahih saja. Di sana ada zikir-zikir tapi tidak sahih dari Nabi SAW. Seperti yang masyhur biasanya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Dan kita berupaya melaksanakan yang sahih saja. Kata Imam Ibnul Mubarak, fi sahihil manqul syughlun an sakir. Dalam hadis yang sahih itu terdapat kecukupan daripada mengamalkan yang tidak sahih. Maksudnya, kita ngamalkan yang sahih saja udah sibuk. Masih banyak yang sahih-sahih itu belum kita amalkan. Ngapain ngamalkan yang tidak sahih? Ya, kita dalam masalah dunia saja pengennya yang asli, nggak pengen yang palsu. Coba kalau kita dikasih uang, uangnya palsu, nggak mau. Dikasih beras, berasnya palsu, nggak bakalan mau. Maunya yang asli. Ya, masa dalam masalah ibadah, masalah agama, maunya yang palsu, kan lucu. Ya, termasuk dalam hal ini doa makan. Ya, doa makan itu yang sahih dari Nabi SAW apa? Bismillah. Sahih Bukhari. Ya, Bukhari Muslim. Bismillah. Udah sahih, gampang lagi, singkat, padat. Ya, Bismillah. Daripada yang masyhur Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ternyata hadisnya tidak sahih. Hadisnya yang tidak sahih. Nah, lucunya banyak orang itu yang sahih malah ditinggalkan, yang nggak sahih malah diamalkan. Nah, intinya salah satu sunnah dalam berpuasa adalah jangan lupa untuk berzikir ketika berbuka puasa. Jangan sampai karena semangat 45 untuk buka puasa sampai lupa doa dan zikirnya. Ya, jadi bismillah, kemudian makan atau minum, ya, kemudian setelah itu ya berdoa zahabat dhama wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Berikutnya di antara sunnah ketika puasa juga adalah memberi makan kepada orang yang berpuasa. Memberi makan kepada orang yang berpuasa. Memberi makan itu termasuk amalan yang utama. Apalagi memberi makan untuk orang-orang yang berpuasa. Ada keutamaannya secara khusus. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Khalid al-Juhani, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri sha'im la yanqusu min ajrihi syai'un. Siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, ya, ngasih kepada orang yang berpuasa, walaupun orang yang berpuasa tersebut orang kaya, nggak apa-apa. Jadi tidak disyaratkan apa? Fakir, miskin, tidak. Yang penting dia memberi makan kepada orang yang berpuasa, walaupun orang kaya, mungkin kerabatnya, tetangganya, ya, walaupun dia orang kaya, tapi dia berpuasa, maka masuk dalam hadis ini.
tidak disyaratkan fakir miskin. Siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajris shaim, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa yang dia kasih makan tadi. Dan pahala dia sendiri tidak berkurang sedikit pun. Masya Allah. Ya, ini anjuran bagi kita untuk memberi makan kepada orang yang berpuasa. Ya. Dan memberi makan kepada orang yang berpuasa ini ada beberapa model. Ya, model yang pertama, kita bisa masak, ya, kemudian kita undang tetangga, teman, kerabat untuk makan di rumah kita. Ini juga bisa, ya, untuk buka bersama di rumah kita. Kita masak yang banyak, kemudian kita undang, ya, tetangga, kerabat, ya, sahabat. Ya, ini opsi yang pertama. Opsi yang kedua adalah memberi makan itu dengan cara apa? Kita, ya, memasak atau membeli, kemudian kita bagi-bagikan. Ya, misalkan kita bagi-bagikan masjid, misalkan, ya, sekalian ada acara, biasanya begitu ya. Ada acara misalkan kayak besok ini insya Allah ta'ala kita ada acara hari Kamis insya Allah ta'ala untuk pembukaan calon pondok pesantren kita, ya, kerjasama sama Pak Darsono, ya, kita apa nama kita, nama daerahnya Kampung Ceplek. Ya, insya Allah ta'ala kita akan kerjasama bikin pesantren yang tim gratis Hafidul Quran. Ya, untuk tahap pertama ini kita renovasi, ya, sama bikin baksos sama buka bersama, ya, untuk pendekatan dengan masyarakat terlebih dahulu. Ya, ini juga bisa. Misalkan kita nyumbang untuk, ya, misalkan 100 paket atau 50 paket, maka kita akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang kita kasih tadi. Kalau kita misalkan 50 paket nih, udah tanggungan saya, berarti apa? Kita mendapatkan 50 pahala 50 orang yang berpuasa. Masya Allah. Dulu ada seorang ulama namanya Hamad bin Abi Salamah. Setiap hari dia menyiapkan 500 porsi untuk orang-orang yang berpuasa. Setiap hari. Ya. Nanti kalau pas Lebaran dia menyiapkan 500 THR. Masya Allah. Tiap hari bulan Ramadan berarti selama 30 hari dia menyiapkan 500 porsi. Kalau Lebaran dia menyiapkan 500 THR. Berarti THR sejak dulu sudah ada, Bu, ya. Ya, sejak zaman salaf sudah ada THR itu ternyata. Ya. Makanya itu termasuk hal yang boleh, ya, THR itu, ya. Bukan bid'ah, ya. Kalau ada yang nggak mau, kasihkan saya, nggak apa-apa. Ya, jadi intinya, maksudnya itu opsi yang kedua, yaitu apa? Kita masak atau kita membeli, ya, sekarang kan banyak nasi kotak gitu, ya. Ya. Kemudian kita bagikan, ya, kepada orang lain. Itu juga masuk dalam hadis ini. Opsi yang ketiga bisa juga, yaitu dengan membelikan bahan makanan. Jadi bukan yang sudah jadi matang itu, tidak, tapi masih bahan. Ya, mungkin kita belikan beras, mungkin kita belikan apa? Sembako lah istilahnya kalau sekarang. Ya, minyaknya, ya, gulanya, jangan lupa Indominya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita berikan kepada mereka. Ada opsi yang lain juga, yang keempat, yaitu dengan memberikan apa? Uang. Dengan memberikan uang. Nah, kita kasih uang, nanti dia belanja sendiri. Ya, itu juga bisa. Jadi apapun modelnya, ya, selama tujuan kita adalah untuk memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar ini. Yaitu apa?
pahala memberi makan kepada orang yang berpuasa seperti pahala kita akan mendapatkan pahala orang yang puasa yang kita beri tersebut. Masya Allah. Maka ini kesempatan bagi kita ya untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Berikutnya, di antara sunnah berpuasa juga adalah bersegera dalam berbuka puasa. Ta'jilul fitr, segera dalam berbuka. Sebagaimana dalam hadis Sahal bin Sa'ad, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka itu segera dalam berbuka puasa. Selama mereka segera dalam berbuka. Maksudnya segera itu bagaimana? Apa jam 5 udah buka gitu? Enggak. Maksudnya segera dalam berbuka itu kalau sudah masuk waktunya, kalau sudah terbenam matahari, kalau sudah masuk waktu sholat maghrib, ya itu berarti segera kita. Jangan nunda-nunda. Nanti aja lah bukanya habis taraweh misalkan. Nanti aja lah ya bukanya jam 12 malam, ya itu menyelisihi sunnah. Bahkan itu adalah ciri khas kebiasaan orang-orang Yahudi dahulu, yang ditiru juga oleh orang-orang Syiah, di mana mereka tidak berbuka kecuali setelah melihat bintang-bintang di langit. Makanya Nabi SAW menganjurkan kita untuk segera dalam berbuka. Supaya apa? Satu, ya, supaya kita mengikuti sunnah Nabi. Itu hikmahnya. Yang kedua, supaya kita menyelisihi orang-orang Yahudi. Yang ketiga, lebih mudah dan lebih enak bagi kita. Ya, kita lebih enaknya bukannya pas azan maghrib atau nunggu nanti setelah isya. Ya, jelas itu nggak perlu ditanyakan lagi. Orang bahkan ya waktu yang paling dirindukan dan dinanti itu kalau pas bulan Ramadan itu pas buka puasa. Ya, suara-suara yang lain kayaknya kurang didengarkan, kurang dirindukan. Tapi kalau suara maghrib, coba keluar. Sudah maghrib belum tuh? Ya. Bahkan sejak jam 5 sudah dipelototin terus jamnya. Ya. Ini memang waktu yang paling dirindukan, paling dinanti. Makanya orang Indonesia ada yang namanya adzan maghrib. Namanya aja adzan maghrib. Karena dia lahirnya pas adzan maghrib. Baik. Jadi intinya kita dianjurkan untuk apa? Segera di dalam berbuka, jangan menunda-nunda. Ini termasuk sunnah Nabi. Bahkan termasuk dalam hadis Abu Darda, beliau pernah mengatakan salasun min akhlaqin nubuwah. 3 hal yang termasuk akhlak kenabian. 3 hal termasuk akhlak kenabian. Apa itu? Pertama, segera dalam berbuka. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Dan yang ketiga, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat sholat. Ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat sholat. Ini juga termasuk akhlak kenabian. Dan disebutkan ya oleh Al-Azdi bahwa dahulu para sahabat Nabi SAW, mereka itu orang yang paling segera dalam berbuka puasa dan paling lambat, paling mengakhirkan ketika sahur. Jadi itu praktek Nabi dan praktek juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang perlu kita tiru. Berikutnya, di antara sunnah juga adalah berdoa menjelang berbuka puasa. Ini beda sama yang tadi ya. Kalau tadi
Zahabat doma tadi ketika buka puasa. Kalau ini sebelum berbuka puasa kita itu dianjurkan untuk banyak berdoa. Ya, banyak berdoa. Kenapa? Karena pertama, kita saat berpuasa itu memang dianjurkan untuk banyak berdoa. Bahkan doanya orang yang berpuasa itu mustajab, kata Nabi. Salah sudah awatin la turat, ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Doanya orang tua, doanya musafir, dan doanya orang yang berpuasa. Lebih-lebih ketika mau berbuka puasa. Ada hadis dari Nabi SAW, beliau mengatakan, liso ini inda fitrihi da'watan la turat. Bagi orang yang berpuasa itu, ya, saat menjelang berbuka puasa ada doa yang tidak akan ditolak. Jadi kalau kita mau buka puasa, ya mungkin 15 menit, 10 menit, ya, usahakan untuk apa? Berdoa. Ya, kan sudah pada nungguin tuh ya. Udah pada nunggu biasanya tuh. Mungkin sudah setengah jam sebelumnya sudah disiapkan. Nah, paling tidak mungkin 15 menit, 10 menit, ayo berdoa. Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa untuk kebaikan-kebaikan kita, keluarga kita. Ya, di dunia dan di akhirat. Perbanyak doa. Terutama doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena doa ini doa yang singkat tapi Masya Allah mencakup kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Makanya Syekh Utsaimin pernah mengatakan, kalau kamu bingung mau doa apa, doa aja ini. Karena ini doa yang mencakup semua keinginan hamba di dunia dan di akhirat. Jadi itu ya, dianjurkan bagi kita untuk apa? Sebelum berbuka itu apa? Berdoa terlebih dahulu. Makanya lihat di mungkin yang pernah umroh di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu sebelum berbuka puasa orang pada apa? Berdoa, ya, masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nangis-nangis, ya. Nah itu termasuk sunnah dari Nabi SAW. Ya, karena memang kita dianjurkan untuk memperbanyak doa saat berpuasa, terlebih ketika apa? Ya, mau berbuka puasa. Baik. Berikutnya, termasuk sunnah juga ketika berpuasa, sunnah-sunnah saat berpuasa adalah mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa ahharus sahur. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka segera dalam berbuka dan mengakhirkan sahur. Sahur itu sendiri yaitu makan sebelum subuh. Ya, sebagian ulama mengatakan waktu sahur itu adalah antara fajar kadzib dengan fajar shadiq. Ya. Oleh karenanya, kalau ada orang yang sahur tapi belum pertengahan malam, itu kata para ulama tidak disebut dengan sahur. Ada orang sahur sebelum tidur jam 9 udah sahur misalkan, itu tidak disebut dengan sahur. Sahur itu adalah makan sebelum subuh, ya, sebelum subuh. Ya mungkin sepertiga malam terakhir ya, itu masuk waktu sahur. Nabi menganjurkan kepada kita untuk sahur. Tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat barokah, kebaikan-kebaikan yang banyak. Apa barokahnya sahur? Satu, barokahnya sahur itu kalau kita sahur, besoknya kita bisa lebih kuat dalam beraktivitas, dalam berpuasa. Makanya orang yang sahur biasanya lebih kuat. Beda sama yang tidak sahur, lemes. Kerjaannya cuma tidur aja.
Ya, kalaupun tidak tidur dia apa? Lemes kayak orang sekarang. Ya, bahkan ada yang nggak puasa alasannya nggak sahur. Lah kok nggak puasa? Iya semalam nggak sahur. Padahal nggak ada tuh ya, nggak ada alasan atau udzur boleh tidak berpuasa gara-gara tidak sahur, itu nggak ada. Yang kedua, barokahnya sahur juga, kita bisa bangun sepertiga malam terakhir, iya kan? Padahal biasanya susah tuh kalau bangun, bisa bangun subuh aja, masya Allah, alhamdulillah, sudah merasa wali-wali Allah itu, bisa bangun subuh. Tapi kalau pas Ramadan, masya Allah, kita bisa bangun, apalagi ibu-ibu ya, jam 2 udah bangun karena harus masak dulu, masya Allah. Coba kalau hari-hari biasa, jam 2 boro-boro bangun, ya. Nah, yang ketiga di antara barokahnya sahur juga apa? Sahur itu jumlah jamaah sholat subuh lebih banyak. Coba perhatikan, kalau pas bulan Ramadan gini, ya, masjid-masjid pas sholat subuh biasanya lebih ramai. Kenapa? Salah satu faktornya karena sudah pada sahur, sehingga mereka sekalian bisa untuk sholat subuh. Jadi banyak sekali sahur ini barokahnya, kebaikannya. Oleh karenanya jangan sampai kita melupakan untuk makan sahur walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya sesuap nasi, dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlu diperhatikan bahwa salah satu sunnah dalam sahur ini adalah tadi kita dianjurkan apa? Mengakhirkan. Ya, mengakhirkan. Jadi kalau buka puasa dianjurkan untuk segera, tapi kalau sahur dianjurkan untuk diakhirkan. Ya, karena itu sunnah Nabi. Dan itu yang lebih enak bagi kita. Karena kalau kita misalkan sahurnya tadi misalkan jam 12 misalkan sahur, akhirnya bangun-bangun udah lapar lagi. Ya, bangun-bangun udah keroncongan lagi. Nah, tapi kalau kita akhirkan, maka manfaat-manfaat dari sahur itu ya akan kita raih. Ya, dan itu tujuan dari sahur. Dan perlu diperhatikan bahwa batas akhir sahur itu adalah ya, nah, terbitnya fajar shadiq, masuknya waktu subuh. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian, ya, yaitu fajar shadiq. Bukan, mohon maaf, bukan imsak. Sebagian orang kadang mereka menyudahi sahurnya kalau sudah dengar imsak, ya, padahal itu tidak benar. Batas akhir sahur bukan imsak. Batas akhir sahur itu adalah tadi fajar shadiq. Ya, jadi walaupun imsak, ya, tapi kita tetap makan, minum untuk sahur, boleh apa tidak? Boleh. Bahkan itu dianjurkan, malah waktu-waktu imsak itu malah kita dianjurkan untuk sahur, karena itu termasuk mengakhirkan. Makanya sahurnya Nabi, jarak sahurnya Nabi dengan adzan subuh itu diperkirakan qadru khamsina ayat, kata Anas bin Malik. Jarak sahurnya Nabi dengan adzan subuh itu sekitar 50 ayat. Maksudnya orang baca ya 50 ayat yang berukuran sedang, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, perkiraan sekitar 10 menit. Perkiraan 10 menit. Yang 10 menit itu biasanya waktu imsak malah. Ya kan? Nah, jadi intinya waktu sahur itu justru yang dianjurkan adalah
mengakhirkan, ya, mengakhirkan. Baik. Berikutnya, termasuk salah satu sunnah juga, ayyuhal ikhwah wal akhwat, ketika dalam berpuasa ini adalah, ya, hendaknya bagi kita memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bi kulli harfin asyru amsalih." Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. La aqul alif lam mim harf, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya, maka ini anjuran bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini, karena, ya, di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Qurannya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 184 atau 185, ya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Oleh karenanya dulu para ulama sangat bersemangat membaca Al-Quran, ya, di bulan Ramadan ini. Ada yang 3 hari khatam sekali, ada yang 2 hari khatam sekali, ada yang 1 hari khatam sekali. Khatam sekali itu 30 juz, ya, bukan juz 30 aja, ya, Masya Allah, ya. Bahkan disebutkan Imam Syafi'i khatam Al-Quran di bulan Ramadan itu 60 kali. 60 kali berarti sehari khatam 2 kali. Masya Allah. Emang bisa Ustaz? Ya bisa, kalau memang apa, cinta kepada Al-Quran dan semangat, bisa, ya. Tapi kalau itu ukurannya orang-orang dulu, para ulama-ulama salaf yang semangat, bisa. Tapi kalau ukurannya kita, ya, sekali dalam sebulan aja belum tentu bisa, ya. Makanya kalau kita biasanya kalau mendengar seperti itu, mustahil, bisa, karena ngukurnya dengan diri kita, ya, ngukurnya dengan diri kita. Jadi mari kita bersemangat untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai kita rajin membuka pesan-pesan manusia, tapi, ya, tidak rajin untuk membaca pesan-pesan Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, grup WA banyak, ya, medsos, TikTok, Instagram diikuti, dibuka, ya, nggak capek-capek, nggak pegel-pegel, berjam-jam kuat, tapi suruh baca Al-Quran baru 5 menit sudah menguap, udah ngantuk. Nah, ini godaan dari setan, ya, godaan setan. Baru belum dapat 1 lembar udah, ya, buka HP, akhirnya nggak jadi baca Quran, ya. Baru belum 1 lembar, ya, ada telepon, udah nggak lanjut lagi. Akhirnya baca Al-Quran ini butuh apa? Fokus, ya, butuh fokus dan meluangkan waktu. Baik, berikutnya di antara sunnah ketika berpuasa juga adalah iktikaf. Apa iktikaf itu? Berdiam diri di masjid, berdiam diri di masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari malam Lailatul Qadar. Jadi tujuan dari iktikaf itu 2. 1, untuk fokus beribadah, memperbanyak amal soleh. Karena biasanya kalau di masjid itu bisa lebih fokus. Beda kalau di rumah, banyak godaannya biasanya, ya. Apalagi kalau 10 hari terakhir, godaannya besar, terutama godaan belanja.
Ya, tapi kalau di masjid susah belanja, karena di masjid nggak boleh transaksi jual beli, ya kan? Baik. Yang kedua, tujuan utamanya dari i'tikaf adalah untuk meraih malam Lailatul Qadar. Makanya dulu Nabi SAW, para sahabat dan istri-istri Nabi, mereka i'tikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Ya, seraya mengatakan taharrau Lailatul Qadri, carilah malam Lailatul Qadar fil asril awakhir min Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan. Ya, jadi ini disyariatkan bagi kita untuk i'tikaf, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan juga boleh i'tikaf ya, selama aman dari fitnah, selama masjidnya aman, selama tidak ada fitnah, tidak ada kerusakan yang ditimbulkan, maka boleh ya, karena hukum asalnya yang berlaku untuk laki-laki berlaku juga untuk perempuan ya. Tidak boleh kita membedakan kecuali apabila ada dalil yang membedakannya. Berikutnya, di antara sunnah berpuasa juga adalah dermawan. Dermawan ketika berpuasa. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, kana Rasulullah ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi ya ketika nanti di bulan Ramadan. Rasul di bulan-bulan yang lain saja udah dermawan, tapi lebih ya, lebih tancap gas lagi, lebih ya semangat lagi sodakohnya, dermawan lagi kalau udah masuk bulan Ramadan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di bulan Ramadan ini hendaknya bagi kita untuk semangat berbagi, semangat bersedekah, ya, terutama kepada mereka-mereka yang lemah, para fakir miskin, para janda, anak-anak yatim, para korban bencana dan lain sebagainya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah memberikan kabar gembira bagi siapapun yang membantu saudaranya menghilangkan kesusahan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ya memberikan kemudahan kepadanya juga. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan Nabi SAW bersabda, as-sa'i alal armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang membantu, peduli kepada para janda dan para fakir miskin, maka pahalanya seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kepada anak-anak yatim. Nabi bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannah kahatain. Saya dan orang yang peduli dengan anak yatim, ya, dan menanggung kebutuhan mereka kelak di surga seperti ini. Dan beliau mengisyaratkan jari tengah dan jari telunjuknya, menunjukkan apa? Dekat dengan Nabi kelak di surga. Jadi orang-orang yang peduli dengan anak yatim, sayang dengan anak-anak yatim, ya, kemudian memperhatikan kebutuhan mereka, kata Nabi kelak di surga bersama Nabi, dekat dengan Nabi, bertetangga dengan Nabi, bersanding dengan Nabi di surga seperti jari tengah dan jari telunjuk. Kata Imam Ibnu Battal, hendaknya bagi setiap orang yang mendengar hadis ini untuk mengamalkannya agar dia menjadi pendamping Nabi kelak di surga. Sebab tidak ada kedudukan di surga yang lebih besar, lebih tinggi daripada itu. Kedudukan di surga yang paling tinggi yaitu kalau kita bisa bersanding, bertetangga dengan Nabi di surga kelak. Ya, makanya ini sekedar informasi juga ya. Tadi yang sudah kita sampaikan informasinya. Insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan buka pesantren ya,
Al-Quran untuk anak-anak yatim. Ya, rencananya kita gratis untuk anak-anak yatim. Salah satu tujuan intinya supaya kita mendapatkan bagian dari hadis ini, yaitu agar kita nanti mudah-mudahan siapa yang memiliki andil berpartisipasi ya dalam proyek ini, mudah-mudahan nanti kita termasuk ya pendamping-pendamping Nabi, tetangga-tetangga Nabi di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik. Berikutnya termasuk yang disunnahkan juga ketika kita berpuasa, kita tutup dengannya, yaitu kita hendaknya menunjukkan akhlak yang mulia di bulan Ramadan ini. Ya, menunjukkan akhlak yang mulia di bulan Ramadan ini. Karena salah satu tujuan inti dari ibadah puasa ini, seperti tadi yang sudah kita sampaikan, adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang lebih baik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam akidah kita, baik dalam ibadah kita, baik dalam akhlak kita. Makanya kalau kita betul-betul menunaikan ibadah puasa ini dan memahami betul hakikat ibadah puasa ini dengan benar, maka insya Allah selesai bulan Ramadan, akhlak kita akan menjadi lebih baik. Maka kadang-kadang orang itu puasa yang penting sekedar gak makan gak minum, tapi maksiat tetap jalan, ya, ucapan tetap kotor, pandangan tetap haram, pendengaran tetap haram. Nah, ini yang jadi masalah. Andai kan kita betul-betul ya berpuasa dengan benar, insya Allah setelah Ramadan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Karena puasa ini menganjurkan kepada kita akhlak yang mulia. Coba, dalam ibadah puasa ini banyak pelajaran-pelajaran penting. Dengan puasa kita diingatkan agar kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Ya, ketika kita buka puasa itu kan, ya, Masya Allah, kita merasakan nikmat sekali makan, minum. Sehingga ini mengingatkan kita agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teringat dengan saudara-saudara kita yang kesusahan, yang kesulitan, yang mereka kelaparan dan kehausan, bukan hanya di bulan Ramadan saja, ya, bahkan di bulan-bulan yang lainnya pun mereka kelaparan dan kehausan, ya, sehingga kita bersyukur kepada Allah. Kemudian timbul rasa cinta, rasa sayang, peduli kepada saudara-saudara kita, terutama mereka yang lemah, ya. Demikian juga di bulan puasa ini kita diajarkan agar kita sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Di bulan puasa ini juga kita diajarkan untuk muraqabah. Apa muraqabah itu? Merasa diawasi. Makanya walaupun kita di kamar sendirian, kita nggak berani makan, minum. Kenapa? Karena kita merasa diawasi sama Allah SWT. Walaupun kita bisa bohong sama manusia, tapi kita nggak bisa bohong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, andaikan kita merasa diawasi sama Allah, maka kita nggak akan berani melakukan dosa, walaupun sendirian. Ya, walaupun sendirian. Di antara pelajarannya juga dengan ibadah puasa ini, ya, kita menjadi tadi berakhlak mulia, suka bantu orang, tidak menyakiti orang, dan ya ramah, senyum ketika bertemu dengan orang. Kan akhlak yang baik kepada manusia itu tiga ini, ya. Satu, suka berbuat baik kepada orang. Apa yang kita bisa bantu, lakukan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain, baik dengan tutur kata kita, ya, jangan menyakiti dengan tutur kata kita, omongannya pedes, lambe turah, ya,
sukanya gosip, sukanya ghibah, ya hati-hati, apalagi bulan puasa. Ya, jangan juga menyakiti dengan tangan kita, ngambil harta orang, nempelin orang, atau bikin status-status yang menyakitkan. Ya, jadi jari kita juga harus berpuasa, jangan sampai menyakiti orang lain. Ya, lagi berantem sama tetangga, langsung bikin postingan, bersambung lagi ke edisi berikutnya. Ya, dan yang ketiga, akhlak yang baik kepada manusia itu adalah talaqatul wajah, wajah yang berseri-seri. Ya, ketika ketemu orang ramah, salam, nyapa. Nabi bersabda, tabassumuka li akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Dan masya Allah ya, kalau kita itu ramah, senyum, ya, dengan masyarakat, dengan tetangga, hidup ini akan nyaman, bahagia. Berbeda kalau kita ketemu sama orang judes, ketemu sama orang pasang taring, ya, mahal senyum, akhirnya hidup ini sempit. Ya, oleh karenanya, ya, mari kita belajar dari Ramadan ini, di mana Ramadan puasa mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, ya, peduli sama orang, berbuat baik sama orang, tidak menyakiti orang, dan tadi yaitu apa? Ramah, ya, suka senyum, ya, ketika bertemu dengan orang lain. Bahkan kata Nabi, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Maka jangan pelit-pelit untuk senyum. Gigi bukan aurat. Ya, gigi aurat apa tidak? Bukan. Jadi nggak usah pelit-pelit untuk senyum kepada saudara kita. Baik, alhamdulillah selesai sudah beberapa sunnah-sunnah ketika berpuasa yang hendaknya bagi kita untuk hidupkan sehingga puasa kita lebih berkualitas dan kita bisa meraih pahala, ya, lebih banyak lagi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini secara optimal. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selanjutnya bagi mungkin ada yang bertanya, silakan. Kita batasi 2 gitu aja ya. Selanjutnya baru saya yang ngasih pertanyaan. Iya. Ya Ustaz, ada yang mau bertanya. Silakan. Di bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon dijelaskan apa perbedaan iftar dengan takjil. Terima kasih, jazakallahu khairan. Apa bedanya iftar sama takjil? Takjil. Ya, takjil. Takjil itu artinya kalau secara bahasa Arab ya, takjil itu segera dalam berbuka puasa tadi, yang merupakan salah satu sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebenarnya pembedaan ini ya itu berlaku sekarang, karena orang-orang sekarang membedakan antara takjil dengan iftar. Apa takjil itu? Takjil itu makanan ringan dulu. Yang penting apa? Yang penting buka dengan makanan ringan. Iftarnya nanti setelah maghrib, ya, ronde kedua, makanan berat. Nah begitu. Tapi sebenarnya takjil itu sendiri juga termasuk iftar juga, ya, termasuk iftar juga. Jelas ya? Karena takjil ya itu termasuk iftar apa tidak? Buka puasa apa tidak? Termasuk buka juga. Cuma ya itu istilah saja, istilah orang
Ya, yang penting pokoknya segera dulu dalam berbuka puasa. Makanan ringannya, muqaddimahnya terlebih dahulu. Nanti ronde keduanya makanan beratnya baru setelah maghrib. Ya, cuma biasanya kita nggak pakai ronde kedua setelah maghrib juga, langsung juga takjil sekaligus iftar juga ya kan. Nah, tapi kalau sunnah Nabi memang seperti itu. Beliau itu apa namanya, ya kurma dulu ya sebelum maghrib. Sebelum maghrib makan kurma sama apa? Air putih. Baru setelah maghrib baru ada tambahan-tambahan yang lain. Jadi supaya kita sholat maghribnya juga tidak ketinggalan. Biasanya kalau langsung akhirnya satu piring, bahkan kadang nambah lagi, masih kurang, akhirnya malah kebablasan sholat maghribnya, ketinggalan. Jadi memang yang sunnah adalah kita apa? Takjil terlebih dahulu, kemudian sholat maghrib, kemudian setelah itu apa? Untuk iftar, ya. Nah, tapi itu istilah saja sebenarnya, istilah saja. Karena takjil itu sendiri bagian dari iftar juga. Cuma kalau orang kita kan biasanya membedakan antara makan ringan sama makan berat. Ya, makan ringan sama makan berat. Makanan ringannya disebut takjil, makanan beratnya disebut iftar. Itu istilah saja. Nah, wallahu a'lam. Iya, masih ada lagi Ustaz. Bentar. Ya, satu lagi. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah ada ciri khususnya itu kalau seseorang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar Ustaz? Terus yang kedua, ketika perempuan selesai haid itu kan nggak tahu sih kalau yang lain, kalau anak kemarin itu 4 hari haid banyak gitu. Nah setelah hari kelimanya itu anak bisa zuhur, asar, maghrib, isya. Nah subuh itu ada lagi. Nah itu sudah termasuk suci atau belum gitu Ustaz? Bagaimana cara mengukur batas kesuciannya itu untuk sholat atau puasanya itu Ustaz? Gimana yang kedua tadi gimana? Maksudnya apa tadi? Ini kan haid 4 hari nih, hari kelima itu udah bersih, udah suci, Iya. udah dicek kapas gitu Ustaz. Nah hari kelimanya itu anak itu bisa sholat zuhur, asar karena suci tadi itu, Iya. maghrib, isya. Nah subuh itu ada lagi ngeplek Ustaz. Nah itu apakah termasuk masih harus masih kotor atau sudah suci Ustaz? Iya. Ya Ustaz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang mengetahui kalau dia mendapatkan malam Lailatul Qadar? Untuk memastikannya, tentu kita nggak bisa memastikan ya. Kita tidak bisa memastikan bahwa kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi berharap, ya, berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Salah satu tandanya yang disebutkan oleh para ulama adalah kalau kita itu dimudahkan di malam itu untuk melakukan amal ibadah. Jadi orang-orang yang beriman di malam Lailatul Qadar itu diberi apa? Kemudahan untuk beribadah kepada Allah SWT. Ibadah terasa ringan, ibadah terasa mudah, ya, tidak berat, tidak malas-malesan. Itu tanda kalau dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, kalau dimudahkan untuk beribadah, terutama sholat atau doa, ya, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lain sebagainya. Adapun yang kedua tadi yaitu kalau memang sudah suci, ya, kalau memang sudah suci, sudah tidak keluar lagi, maka itu tandanya sudah suci. Adapun kalau keluar lagi, jadi kalau sholat tadi di hari yang kelima sudah sholat karena sudah meyakini sudah suci, itu sah sholatnya karena menganggap dia sudah suci dari haid. Adapun kalau kemudian keluar lagi, maka dilihat, ya, maka dilihat. Kalau memang itu adalah
Ya, tanda-tandanya adalah tanda-tanda darah haid, dan waktu, ya, masih waktu kebiasaan darah haid, maka itu termasuk darah haid. Misal, kalau dia punya kebiasaan 1 minggu, kebiasaan haidnya 1 minggu, baru 4 hari sudah, ya, sudah bersih misalkan, akhirnya dia sholat karena sudah menganggap apa, suci. Ternyata keluar lagi hari kelima, itu tanda-tanda haid, kemudian masih dalam waktu haid, maka itu berarti haid. Kecuali kalau dia di luar dari kebiasaannya. Misal kebiasaannya 7 hari, ternyata keluar itu di luar dari 7 hari tersebut, maka itu tidak dianggap sebagai darah haid. Itu nanti masuknya darah istihadah. Masuknya termasuk darah istihadah karena sudah di luar dari jadwal. Karena wanita itu beda-beda. Ada yang punya jadwal kebiasaan 5 hari, 7 hari, maka dia komitmen dengan kebiasaan tersebut, jadwalnya tersebut. Itu yang menjadi patokan dia. Yang kedua, kalau dia tidak punya kebiasaan, ganti-ganti, kadang 5 hari, kadang 7 hari, kadang 10 hari, maka di sini dia pakai tamyiz, membedakan. Ya, kalau ciri-cirinya ada pada darah haid, maka itu dihukumi darah haid. Ya, dan insya Allah para akhwat sudah bisa membedakan antara darah haid dengan darah istihadah, ya. Kalau darah haid itu lebih bau, kemudian warnanya merah kehitam-hitaman, ya, merah kehitam-hitaman. Yang ketiga, dia menggumpal, ada gumpalan-gumpalannya. Berbeda dengan darah istihadah. Darah istihadah itu kayak darah biasa, ya, darah biasa. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau itu keluar lagi dan itu masih dalam jadwal kebiasaannya, ya, maka itu berarti dihukumi dengan darah haid. Sehingga kalau itu keluar berarti nggak boleh sholat lagi, nggak boleh puasa lagi. Tapi kalau itu sudah di luar dari kebiasaannya, ya, misalkan kebiasaannya 4 hari, keluar pada hari kelima, maka itu tidak dianggap sebagai darah haid, ya, tapi dianggap sebagai darah istihadah. Jelas ya, Bu, ya? Nah, baik, sekarang giliran saya yang nanya, ya. Siap, Ibu. Siap-siap mau ditanya. Baik, pertanyaan pertama. Tadi kita sampaikan pahala memberi makan kepada orang yang berpuasa. Ada beberapa model. Siapa yang bisa? Yang lain. Silakan. Ibu yang di depan. Yang lain dulu. Ustadz ini yang tadi ditanya, ini lagi Ustadz menulis. Oh iya, Bu Intan, ya. Silakan, Bu Intan. Silakan. Yang belum pernah jawab, nah. Iya, iya. Udah pernah. Oh, udah sering juga ini Ustadz. Nih. Ya, yang belum pernah jawab. Biar gantian. Ayo, bisa? Oh iya, ada Ustadz. Udah, ini ada Ustadz. Ya, model-model memberi makan kepada orang yang berpuasa. Satu dengan memasak dan mengundang orang-orang untuk buka puasa bersama. Ya, di rumahnya gitu ya. Ya. Siap. Yang Itu yang kedua, pertama. Yang kedua, membagikan pada orang-orang yang Ya. di luar. Yang ketiga bisa dengan uangnya saja. beri bahan mentah, Iya. sembako. Nah, Iya. terus yang keempat, Bisa dengan uangnya saja. beri uang. Ya, tapi agak rawan kalau uang ini ya. Iya. Nanti takutnya dibuat beli rokok. Atau beli pulsa, paket. Jadi kalau memberi uang sebenarnya nggak apa-apa juga, tapi pastikan orang yang diberi tersebut orang yang amanah. Betul-betul nanti dipakainya untuk makan gitu ya. Nah, jangan untuk yang lain. Baik, tapi boleh ya, asalkan tadi terpercaya. Betul. Baru kopi.
Tapi pertanyaan yang kedua, Yang kedua, nunjuk dulu ibu-ibu. salah satu sunnah Nabi ketika puasa adalah segera dalam berbuka. Iya. Segera dalam berbuka. Apa manfaat segera dalam berbuka? Iya ibu-ibu. Di depan ada manfaat daripada berbuka. Segera dalam berbuka. Segera dalam berbuka. Ayo Siska ya. Bismillah. Bersegera dalam berpuasa. Satu, mengikuti Segera dalam sunnah. apa? Berbuka puasa. Iya. Satu, mengikuti sunnah. Menyelisihi orang Yahudi lebih mudah buat kita Iya. patokannya di azan Masya Allah. maghrib. Menyelisih orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi itu buka puasanya gimana? Menunggu bintang. Nah, ya, menunggu bintang di langit. bintang di langit. Baru kalau udah muncul baru mereka Ya, buka puasa. terlalu malam. Baik. Assalamualaikum. Ahsan, bro. Betul. Iya. Barakallahu. Baik, pertanyaan yang Ketiga. ketiga. Apa tujuan inti baik, apa definisi iktikaf dan apa tujuannya? Ayo Jadi kita ibu. sampaikan ya definisi iktikaf sama Ya. dua tujuan inti iktikaf. Iya. Ada yang ini yang bisa jawab nih? Siapa nih? Siska nih. Kak. Pakai ini Kak. Ada dua Siska ya. Pakai ini deh, pakai ini. Pakai ini. Itikaf berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah dan Ya. untuk meraih Lailatul Qadar. Ya, tujuan intinya apa? Lebih fokus dalam beribadah, Ya, satu lagi. dapatkan malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Masya Allah. Mendapatkan malam Lailatul Qadar. 100 buat Siska. Baik. Yang terakhir, Iya. siapa yang bisa merangkum menyebutkan poin-poin sunnah-sunnah puasa? Iya. Ada yang mau tunjuk? Ya, Boleh lihat catatan nggak apa-apa. boleh tuh. Udah dimudahkan, boleh ya ada Ustaz. Ya, kita mudahkan karena lagi puasa. Jangan persulit. Kalau terlalu mikir keras nanti tambah lapar nanti. Satu, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, Dua, sunnah puasa dengan anggota badan. Sunnah puasa anggota badan. ya, Zikir menjelang dan saat berbuka puasa. 4, memberi makan kepada orang yang berpuasa. 5, bersegera saat datangnya berbuka puasa. ya. Berdoa menjelang berbuka puasa. Mengakhirkan sahur. Memperbanyak membaca Al-Quran. Itikaf, dermawan. Dan 11, hendaknya menunjukkan anak yang mulia. Masya Allah, Hasan. Barakallahu fiik. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan berkah apa yang telah kita pelajari dan mudah-mudahan yang paling penting apa? Kita bisa Mengamalkannya. mengamalkan. Ini yang paling penting. Karena tujuan kita ngaji itu adalah diamalkan. Percuma kalau kita ngaji tapi nggak diamalkan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa amalkan, terutama di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.